18 hingga 20 Maret 2020, Indonesia lewat sirkuit internasional Mandalika resmi menjadi tuan rumah gelaran MotoGP 2022. Sejumlah persiapan terus dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan jalannya event balap motor internasional ini. Tim Liputan CNN Indonesia berkesempatan melihat langsung perkembangan kondisi sirkuit dan juga lintasan balap MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Kurang dari 1 pekan, pelaksanaan balap motor MotoGP di sirkuit internasional Mandalika ini akan segera dimulai. Dan saat ini saya sudah berada di depan akses utama untuk masuk ke dalam sirkuit Mandalika yang ada di kiri saya. Dan bisa dilihat, sejumlah pekerja dari proyek sirkuit Mandalika masih terus melakukan pekerjaannya untuk menyelesaikan target-target agar sirkuit ini bisa segera dipakai untuk event balap MotoGP sendiri. Saat ini saya sudah berada di bagian dalam sirkuit internasional Mandalika, dan kalau misalnya bisa dilihat di sebelah sana, masih ada proses pengerjaan yang dilakukan oleh tim untuk menyempurnakan kawasan sirkuit Mandalika untuk menghadapi gelaran MotoGP 2022. Nah, kalau bisa saya bisa jelaskan juga, sekitar saya ini adalah sebelah kiri area pedok. Nantinya tim-tim balap MotoGP ketika sudah datang akan menempati pedok-pedok ataupun garasi yang ada di sini. Dan di sekeliling saya lainnya ini adalah modular box office dari para tim balap MotoGP. Saat ini saya berada di atas tikungan pertama sirkuit internasional Mandalika yang juga menjadi bagian dari proses perbaikan dan juga penyempurnaan lintasan sirkuit yang diminta oleh pembalap dan juga Dorna Sport untuk diperbarui sebelum digelarnya balap MotoGP pada tanggal 20 Maret 2022. Saya juga berkesempatan untuk mengitari sirkuit sepanjang 4,3 km ini dengan menggunakan mobil yang langsung dikemudikan oleh pembalap nasional Indonesia Denny Pribadi. Denny ditunjuk oleh MGPA untuk menjadi koordinator sirkuit Mandalika, khususnya lintasan balap. Kita ada di tikungan 10 ya Mas ya? 10. Nah, tikungan 10 ini menjadi ikonik juga karena sebelah kiri ada motif suku Sasak yang juga menjadi tanda dari sirkuit internasional Mandalika ini sendiri. Dan ini cuaca juga lagi panas terik ya, jadi bisa kelihatan sirkuit ini terang, dan itu juga ada digital flag yang sudah diaplikasikan. Digi-flag ya? Ya, digital flag. Oke, untuk memberikan tanda ataupun peringatan kepada pembalap ketika ada masalah ataupun bisa sebagai race director. Bendera massa. Saat berada di tikungan ke-10, saya berbincang dengan Denny Pribadi soal kondisi terkini sirkuit Mandalika yang sudah dinyatakan selesai. Waktu ideal untuk melakukan proses pendinginan ya, bisa kita bilang begitu ya, untuk menciptakan sirkuit supaya layak untuk dijadikan trek balap, itu butuh waktu berapa lama Mas? Ini kan kemarin tanggal 9 sampai saat ini masih pendinginan. Udah masih mungkin sekitar 1 minggu, kalau enggak pokoknya beberapa hari sebelum balap sudah harus diselesaikan gitu ya, sudah harus benar-benar matang. Jadi makanya waktu pengaspalan jarak waktunya kan jauh dari selesainya itu ya kan dari tanggal 9 sudah selesai sampai sekarang pun masih pendinginan, masih disiram air. Kalau misalnya dilihat di sekitar saya ini tempat-tempat duduk penonton sudah dipasang dengan baik. Ini adalah premium grandstand, tempat duduk dengan atap. Lalu di sebelah sana yang berwarna merah putih adalah standar grandstand yang juga paling banyak dijual tiketnya, serta untuk lintasan sendiri dikatakan sudah 100% rampung dan hanya tinggal melakukan finishing ataupun penyelesaian di kawasan luar sirkuit. Jadi kita tinggal menunggu saja bagaimana nantinya sirkuit Mandalika bisa menghadirkan pertarungan-pertarungan seru di balapan MotoGP di kelas MotoGP, Moto2, Moto3 dan juga Asian Talent Cup. Albi Pratama, Roby Bahtiar, Lombok, Nusa